berikan kewenangan. Ini usul ya buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita plus untuk Bang Asraf. Jadi udah tambah mengerucut, tinggal eksekutornya nih anggota DPRD terpilih. Semoga doanya untuk Satgas Pengawas itu bisa diperjuangkan Ibu Josephine. Silakan Ibu. Terima kasih. Selamat siang semua teman-teman. Saya sebenarnya di sini masih belum resmi jadi anggota legislator tapi udah terpilih, cuma cara negara kan belum resmi dilantik. Nah, gitu. Jadi tetapi hal ini mengenai keterkaitan dengan PDAM ini, air ini, saya justru kalau di otak saya justru saya ekstrim orangnya. Ekstrimnya dalam kapasitas begini. Penggunaan air tanah untuk gedung besar di atas 2 lantai itu harus ada peraturan yang jelas untuk memakai air dari PDAM. Supaya apa? Kalau serius kita mengatakan kita peduli dengan lingkungan hidup, ini Jakarta lucunya kan begitu ya. Kalau giliran hujan kebanjiran, ya kan? Banjir, air lautnya masuk, air hujannya nggak kebuang, jadi akhirnya numpuk di tengah-tengah kita. Jadi akhirnya apa? Jakarta tenggelam lama-lama gitu kan. Jadi kalau kita peduli dengan persoalan air Jakarta, ini juga buat Mas Rudi, kalau kita pemuda peduli dengan ini kita sosialisasikan kepada semua teman-teman ormas, kita lakukan secara beragenda nanti sosialisasian peduli terhadap air tanah. Jadi jangan kesannya seperti ini aja. Jadi ya harus jelas. Nah, itu kita yang sesama ormas lah ya gitu kan. Jadi harus berjalan dengan jelas di kehidupan nyata ini gitu. Jadi jangan hanya sekedar retorika bicara keinginan kalau bahasanya presiden terpilih omon-omon gitu kan, tapi ayo kita buktikan dengan apa? Kalau kita memang serius, kita bentuk satgasnya dengan merekrut pemuda yang betul-betul peduli terhadap hal ini. Dalam hal melihat, saya cenderung kepada bangunan yang 2 lantai ke atas, karena itu akan menyedot air tanah cukup tinggi, termasuk hotel, apartemen, itu kita nggak tahu penggunaan airnya yang mana nih mereka ini kan gitu kan. Seperti Pak Asraf bilang tadi, ini harusnya PDAM mempunyai keleluasaan dalam mengontrol air PDAM yang dipergunakan untuk perusahaan, kantor, hotel, apartemen, rumah susun kah gitu. Itu harus lebih jelas. Jadi tidak hanya sekedar menyiapkan alur air ini kepada rumah tangga atau gedung-gedung tinggi gitu. Jadi hal ini yang saya juga ingin juga nanti mudah-mudahan saya masuk di komisi D pembangunan, hal yang seperti ini kita bisa bahas lebih konkret dengan aturan-aturan yang jelas. Artinya saya pengennya sih ekstrim aja deh, rumah atau bangunan yang di atas 2 lantai itu harus pakai PDAM. Jangan lagi bicara air tanah, jangan lagi bicara mesin pompa gitu. Terus kemudian PDAM juga jangan bicara lagi tentang waduh kita belum punya jaringan, itu jangan dibicarakan begitu lagi. Harus bisa mengadakan jaringan itu secepat apa yang dibutuhkan gitu. Jadi jangan lagi berbicara aduh nggak punya ini gitu kan. Terus kemudian air kadang-kadang mati tiba-tiba gitu kan. Nah ini ya, kayak tadi Mas Sarul bilang kalau di di pengelolaan air minumnya itu kita langsung bisa minum ya kan Mas, kita bisa langsung minum. Tetapi kalau udah sampai rumah itu kita ragu-ragu. Jujur saja kita semua pakai air ulang nih Mas, rata-rata pakai air ulang untuk memasak,
kita pakai air ulang untuk apa? Menjaga kesehatan masing-masing keluarga kan, pakai air ulang untuk memasak, untuk pengelolaan air minum gitu di rumah. Untuk nyuci itu biasanya pakai PDAM. Kita nggak merasa, karena gini, ada rasa aneh di air minum PDAM. Terus kalau diminum kok begini ya rasanya gitu kan, padahal mungkin alur airnya jaringannya sudah kotor, bisa jadi karena udah bertahun-tahun, udah puluhan tahun gitu kan, belum diperbaharui. Jadi ini hal-hal yang seperti ini yang harusnya kita peduli banget. Sebenarnya yang paling peduli tuh Pemprov DKI. Ini saya kita nggak punya orang Pemprov DKI untuk mempertanyakan itu semua gitu kan. Sejauh apa sih sebenarnya Pemprov DKI ini mensosialisasikan tentang penggunaan air PDAM itu baik untuk di rumah tangga. Terus kemudian kenapa masyarakat masih berkeinginan dengan air tanah? Karena itu Mas, air tanah dianggap lebih murni ketimbang air PDAM dan lebih murah, ya kan? Jujur saja beban hidup kita nih udah pada tinggi semua, ya kan? Jadi akhirnya kalau bayar lagi dengan biaya yang cukup tinggi, belum pemasangan Mas. Pemasangan PDAM di rumah kita masing-masing meterannya itu udah tinggi. Saya ini tinggal di Bekasi Mas. Bekasi itu kadang-kadang gini, mati tiba-tiba, ya kan? Mati, terus bisa nih, jadi di rumah-rumah tuh suka banyak ember tong-tong air supaya mengantisipasi supaya nggak mati lah gitu kan. Ini di Bekasi. Kalau di Jakarta saya lihat, saya ini tinggal dulu di Jatinegara. Itu pasang meteran air itu mahal Mas, sampai ratusan, ya kan? Kemungkinan masyarakat secara umum itu nggak mungkin bayar segitu mahal, gitu kan? Belum lagi iuran bayarannya, bulanannya, gitu kan? Itu belum lagi itu yang harusnya dibayar. Terus kalau Mas bilang lah, tapi bisa kok beli air minum mineral isi ulang, ya kan? Bisa kok beli bisa. Ya karena kebetulan kalau saya melihatnya gini, kehidupan masyarakat Jakarta nih hari ini dapat 5.000, lumayan buat ngisi air ulang, ya kan? Kalau dia tabung nggak keburu Mas, nggak keburu bayar untuk bulanan besok, karena butuhnya hari-hari gitu. Itu yang jadi bahan pikiran kita loh gitu. Nah makanya di DPRD nanti semoga saya didapat di Komisi D, saya akan bicarakan ini sama Pak Mas Sarul dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membicarakan regulasinya, peraturan pemakaian air tanah di Jakarta. Kita nggak bisa lagi mengatasi dengan membatasi pemakaian air tanah cuma segini, nggak bisa. Udah nggak bisa. Karena apa? Daripada tenggelam, seperti Mas tadi yang bilang lingkungan hidup bahwa tenggelamnya Jakarta itu paling cepat, ya toh. Kalau itu dipikirkan, ini air laut udah masuk sampai Kampung Rambutan. Kebayang nggak sih air lautnya di Ancol, daerah utara itu udah masuk ke timurnya, Jakarta timurnya selatan di sana. Cimanggis, pas Kampung Rambutan, itu udah masuk ke situ, air udah rasa aneh gitu air tanahnya. Itu artinya kita ngeri ngelihat ini gitu. Kita bagaimana hidup ke depan nantinya gitu kan. Itu yang harusnya kita anak muda concern. Saya setuju dengan Bapak Asraf. Yuk kita ormas, orang muda, kita bentuk satgas yang peduli terhadap begini, penggunaan air tanah yang benar, penggunaan air pam. Artinya gini, pengaduan tentang rakyat tentang air pam yang tidak bisa didapat, bagaimana kesulitannya mereka, itu yuk teman-teman Poros Jakarta Timur untuk Poros Rawangun ini untuk memperdulikan itu, menyampaikan ke Mas Sarul supaya gini, Mas Sarul ini kan bukan orang luar dari KNPI ini gitu, dari teman-teman sini. Kenapa?
tetap aja alumni kita gitu kan, yang kebenaran jadi pejabat Pemda PDAM gitu kan. Nah, Mas Budi juga orangnya sini gitu kan, yang kebetulan jadi pejabat juga sekarang, ya kan gitu. Saya hari ini, saya alumni sini dari 89, saya udah di di KNPI ini, sampai hari ini saya kebetulan di 2024 jadi anggota legislatif gitu kan. Jadi kita bisa kerjasama dalam artian ke depan untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap air tanah tentang Jakarta Raya ini. Itu aja dari saya, Mas. Oke, terima kasih Bu Josephine atas perhatian dan semoga bisa direalisasikan begitu Ibu duduk di kebun sirih. Untuk tadi para pemuda kita bisa menjadi satgas lingkungan dan bergerak mengawasi tadi agar krisis air tanah Jakarta tidak cepat Jakarta tenggelam. Jadi kita patahkan itu ramalan Joe Biden. Jadi kita kasih kesempatan ke floor ya. Kalau misalkan ada pertanyaan untuk para narasumber dipersilahkan. Mungkin ada dari tokoh-tokoh, silakan Pak. 3 pertanyaan dulu ya. 1, 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fayakun dari Presidium Pemuda Indonesia. Saya ingin bertanya kepada seluruh narasumber. Ini bicara masalah air. Air ini adalah kebutuhan dasar. Dan juga di Undang-Undang Dasar 45 itu jelas. Bumi, air, dan segala kekayaan yang ada di negara Republik Indonesia itu digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Karena saya lihat ini banyak sekali eksploitasi terhadap pengelolaan air, khususnya air tanah. Saya baca juga regulasinya juga sudah ada, sudah banyak regulasi dari mulai undang-undang tentang sumber daya air, peraturan pemerintah, Pergub dan segala macam, Perda, PP, peraturan pemerintah. Tapi yang saya sesalkan ini itu tidak ada ibaratnya hukuman atau pidana. Pidanakan seseorang atau badan usaha yang memang terang-terangan mengeksploitasi masalah air tanah. Ini tidak ada ibaratnya keberanian dari pemerintah, dari Pemprov DKI, dari PDAM untuk pidanakan badan usaha atau individu yang memang terang-terangan misalnya mencuri air tanah, mengeksploitasi. Ini nggak ada keberanian dari PDAM, nggak ada keberanian dari Pemprov DKI, dari kepolisian. Seharusnya kalau seandainya ada orang yang mencuri air atau apa, udah pidanakan aja gitu. Kita dari Polres Rawamangun mudah-mudahan juga siap untuk ngawal gitu. Siapa aja di Jakarta yang mencuri air itu akan kena sanksi hukum. Jadi biar ada efek jerak gitu, nggak ada lagi. Soalnya ya kalau masalah Jakarta tenggelam ya memang dari berbagai macam kajian, terakhir Indonesia juga jadi panitia World Water Forum. Karena memang jangankan Jakarta, dunia ini akan ada 3 krisis. Krisis pangan, energi, dan air. Ini kalau nggak diseriusin, waduh, kita bakal kiamat ini. Kiamat air. Gitu. Karena memang manusia butuh air. Gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Kamaludin, Ketua LPBI DKI Jakarta. Bentar Bang, ini baru sembuh sakit ini. Jadi menarik ya Bang, hari ini kajian ini sebenarnya sekitar 5 tahun yang lalu, ketika kami bekerja sama dengan Jepang untuk menganalisa Jakarta itu seperti apa. Per tahun Jakarta ini turun tanahnya drastis 4 sampai 5 cm. Terutama yang paling terdampak ini adalah di Jakarta Utara. Kalau misalkan Ibu lihat, contoh salah satunya adalah Masjid Al-Waduna. Nah, masjid itu dari waktu zaman Pak Fauzi Bowo itu ada 100 kakak, ya. Tapi bulan tahun berapa saya lupa, itu dipindahkan semua dan
artefaknya itu adalah masjid yang kena masuk di laut. Nah, penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya itu adalah pengambil air tanah secara besar-besaran yang dilakukan oleh 360 apartemen. 2.433 itu ruko sama rumah industri, rumah usaha yang hari ini masih memakai air tanah. Lah sayangnya hari ini Pergub yang dibuat sama Pak Anies Baswedan, Pergub 93 tahun 2021, menurut saya ini Pergub banci, Pak. Pergub yang nggak serius untuk menangani persoalan air tanah. Mengapa saya bilang banci? Karena di pasal 1, pasal 2 A dan B yang diprioritaskan untuk pengawasan penolakan itu hanya lantai 8 dan lantai 100. Pasal B-nya itu cuma hanya 5.000 meter per kubik. Lalu lantai 1 sampai lantai 8 ini tidak diawasi. Sedangkan pengambilan air secara besar-besaran itu dari lantai 1 sampai lantai 8. Boleh dicek jenis usaha apa yang hari ini mengambil air tanah. Coba abang-abang bisa lihat. Misalkan yang ada di cuci air bersih, cuci mobil, motor, atau laundry, atau apa lagi, banyak, Pak. Itu mengambil air tanah secara besar-besaran. Itu kontrol, Pak. Itu yang harus dikontrol secara habis-habisan. Tapi ternyata apa? Pergub 93 ini hanya membuat isu yang aneh-aneh saja buat saya. Karena acuannya mereka adalah dari Perda 90 tahun 98. Menurut saya Perda 90-98 juga ini harus ditinjau. Ini nggak efektif menurut saya. Karena yang lebih harus kita waspadai adalah, betul, Jakarta Utara sebentar lagi akan hilang, Pak. Kampung kelahiran saya 10 tahun lagi akan terendam. Mau coba, mau uji budi materinya? Gampang, Pak. Kalau hujan di Pademangan, di Tanjung Priuk, di Koja, itu hujan sudah sedengkul, Pak, kalau banjir. Ukuran lagi yang mau lebih gila lagi, dulu 1980 tanah di daerah Kemang itu tinggi, Pak. Jakarta Selatan tinggi. Tapi sekarang itu turun, drop. Karena apa? Masyarakat di sana masih memakai air tanah. Nah, lalu yang saya pertanyakan hari ini, apa fungsinya Pamjaya? Apakah mereka sudah memberikan 1.200 apa tadi Pak Sarul bilang 1.200 pipa? Pipanisasinya sudah sampai sejauh mana? Kebutuhan masyarakat Jakarta Utara apakah cukup dengan 1.200 itu? Saya bilang tidak cukup. Lalu dengan apa caranya seperti itu? Ya solusinya adalah batalkan Pergub 93 ini, kita evaluasi Pergub 93 ini, dan tinjau kembali Perda 10 ini. Karena menurut saya ini udah nggak efektif ke depan. Karena fungsi hari ini, fungsi pengawasan kita terhadap lingkungan, terutama di Jakarta dan mengenai masalah air tanah, kami punya data, Pak. Kami punya data dan kami punya drone. Kami melihat di Jalan Sudirman, Tamrin, dan lainnya, itu pipanya yang seharusnya mereka harus pakainya 60 atau 30 meter, ini sampai 100 meter kedalamannya, Pak. Kan ini biadab. Ini Dinas Citata ya, yang seharusnya bertanggung jawab. Untung nggak ada Dinas Citata ya di sini ya. Kalau ada ya kita kulitin aja sekalian, mas kelit gitu kan. Nah, sama Dinas Lingkungan Hidup, dia juga harus bertanggung jawab atas persoalan lingkungan ini. Dan saya punya harapan besar terhadap Pamjaya sampai hari ini. Sayangnya Pak Arief nggak datang ya. Karena kalau ada Pak Arief datang enak diskusinya. Karena pernah kita undang di LPBI, tapi Pak Arief tidak datang. Nah, kita punya harapan besar untuk di Jakarta. Jangan sampai kami, cucu-cucu kami ini diberi kado yang sangat luar biasa. Kado Jakarta tenggelam. Kalau Anda tidak percaya, silakan datang. Silakan lihat di bulan Berber, Desember, Oktober, yang bulan hujan, itu kita bisa melihat, bisa disaksikan lewat TV.
bawah terendam di sini, terendam di sana. Itu bukan faktor karena banjir kita, bukan. Karena Jakarta penurunan tanahnya itu sangat rendah. Dan ini yang harus kita awasi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin menyampaikan yang jadi concern dari teman-teman semua. Pertama tadi apa yang disampaikan oleh Mas Budisis mengenai Pergub 93 tahun 21 yang implemented di tanggal 1 Agustus tahun 23 mengenai zona bebas air tanah, yaitu Pergub di mana ini concern terhadap 8 zona dan juga 12 ruas jalan yang tidak boleh lagi menggunakan air tanah. Contohnya kawasan SCBD, Mega Kuningan, dan beberapa kawasan lagi yang memang tadi align dengan yang tadi jadi fokusnya Pak Asraf dan Ibu tentang siapa kemudian ketika gedung tersebut ketika masih menggunakan harus ditindak. Memang itu yang jadi PR-nya. Nah, tapi tadi Pak Bang Laude sudah sampaikan sebenarnya mengenai Pergub 93 tahun 21 itu ini nggak berhenti pada titik ini. Saat ini leading sektornya ada di Dinas SDA yang saat ini proses perubahan Pergubnya sedang berjalan, yaitu perluasan terhadap wilayah dari zona-zona tersebut dan ruas jalan tersebut. Nah, abang-abang semua mungkin ingat di akhir tahun kemarin Kementerian SDM merilis satu badan setingkat dirjen, yaitu Badan Pengawasan Air Tanah. Badan apa namanya itu, Bang? Yang kalau pakai air tanah di titik 100 meter maka kena pidana. Itu badan apa, Bang, kemarin? Aduh, saya lupa itu badan. Nah, jadi itu salah satu kita memang persoalan di Republik ini kan menumpuknya regulasi, kemudian pelaksananya juga bertingkat-tingkat, tapi pada faktor pengawasannya menjadi lemah. Ini yang jadi PR kita sebenarnya. Nah, memang Pergub tadi nggak berhenti di sini. Sekarang Pamjaya juga menjadi bagian yang saat ini sedang merevisi Pergub 93 tahun 2021 mengenai perluasan zona bebas air tanah. Sesuai dengan Pergub nomor 22 tahun Pergub 7 tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta melalui Pamjaya sebagai operator, ini kewajiban yang kemudian saat ini sedang diikhtiarkan. Jadi kalau tadi saya cerita, sejak tanggal 2 Februari 2023, operasional dari mulai hulu ke hilir saat ini di Pamjaya. Sebelumnya 25 tahun adanya di Aetra di Palija. Artinya baru umur 1 tahun 4 bulan Pamjaya sekarang bergerak sebagai operator dan sebagai pelaksana. Nah, target kami di tahun 2023, di tahun 2030 ini, existingnya ini abang-abang ya, ini existingnya. Tahun 23, cakupan layanan baru 65%, tahun 23, tahun lalu. Tahun ini, alhamdulillah baru 2 tahun Pamjaya sudah menginkriskan kenaikan cakupan layanannya 2%. Alhamdulillah. Nah, kemudian, ini kewajiban yang harus dilakukan oleh Pamjaya. Fokus kita pertama, bagaimana kemudian isu global berkaitan dengan Jakarta tenggelam di tahun 2050 dengan statement Joe Biden terhindarkan. Dengan apa? Salah satunya adalah cakupan layanan yang dilakukan oleh Pamjaya. Problemnya apa? Problemnya salah satunya adalah nanti yang kemudian ini harus di-sharing oleh seluruh stakeholders untuk menjadi concern adalah ketika ada pipanisasi yang saat ini bergerak, terutama abang-abang yang tinggal di daerah Pondokopi, daerah Cakung, ada 6 kelurahan, saat ini mungkin sedang lihat ada pipanisasi di pipa-pipa gede, benar gak? Di Jalan I Gusti Ngurah Rai. Itu salah satu tugas yang saat ini sedang dijalankan. Jadi dari tahun 23 sampai dengan tahun 30 besok, ada 7.000 pipa baru, 7.000 kilometer pipa baru yang akan ditanam oleh Pamjaya. Jadi 7.000 kilometer dengan ruas jalan yang ada di Jakarta, tentu akan menimbulkan ekses. Eksesnya apa abang-abang semua? Kemacetan. Ini salah satu bagian dari yang harus kita lihat bahwa duluan mana kebutuhan air bersih, Jakarta tenggelam, dengan kemudian kemacetan yang akan kita hadapi. Ini harus beriringan semuanya. Jangan sampai nanti ketika pipanisasi digelar oleh Pamjaya sampai dengan tahun 2030, ingat penambahannya 7.000 kilometer, tapi kemudian jalanan macet, balik lagi. Wah, Pemprov DKI Jakarta menimbulkan kemacetan karena pipanisasi, jadi salah lagi kan. Padahal fungsi utamanya ini. Yang kedua, abang-abang semua, tadi saya sampaikan, jumlah pelanggan Pamjaya saat ini masih 930.000.
Kita confident tahun 2030 itu tambah 1 juta pelanggan. Incrementalnya tahun ini itu di angka 71.000. Saya mau sampaikan abang-abang semua, satu PDAM di Indonesia, dari 450 PDAM yang ada di Indonesia, mampu hanya 25.000 sambungan baru. Tapi Pamjaya kami yakin kami bisa achieve di angka 71.000. Belum pernah ada sejarahnya. Dan ini mohon disupport. Saat ini sampai dengan tanggal 31 Mei 2024, kami sudah mendapatkan 33.500 pelanggan baru. Yang itu nggak pernah dilakukan di PDAM lainnya. Satu tahun cuma 25.000. Pamjaya tengah tahun sudah angkat 33.000. Yang kedua, abang-abang semua, tadi saya sampaikan, kita sekarang ini produksi baru 20.750 liter per detik. Kami confident di tahun 2030 itu sampai di angka 32.950. Nah, kalau gap ini bisa kita penuhi bersama, kita yakin dengan kemudian mandatori Pamjaya menggunakan air perpipaan, maka salah satu PR-nya tadi Abang Ferry sudah sampaikan. Jakarta Tenggelam penyumbangnya pertama adalah pembangunan yang sangat masif, kemudian penggunaan air tanah, yang ketiga adalah apa tadi saya lupa. Nah, salah satu PR-nya adalah kemudian masalah pipanisasi ya tadi. Nah, oleh karena itu abang-abang semua, PR Pamjaya butuh 7 tahun untuk mengimplementasikan ini. Nggak mungkin Pamjaya bergerak sendirian. Tadi pipa 7.000, kenaikan produksi 11.000 yang nggak pernah ada di Republik ini. Oleh karena itu, abang-abang semua, kita punya potret besar bahwa Pemprov melalui Pamjaya itu nggak sedang berdiam diri saat ini. Kita kemarin di tahun 2022, dan saya kira abang-abang semua juga sudah baca beritanya, kami mendapatkan investasi dari pihak ketiga senilai 23,8 triliun. Duitnya nggak ada di Pamjaya, duitnya ada di pihak ketiga yang menanamkan investasi di jaringan, dan juga pada sisi produksinya. Dan ini diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang SDA dan PP 121 tahun 2015, diperbolehkan. Dan kami dikawal oleh KPK, oleh BPK, dan juga oleh Kejaksaan. Oleh karena itu, ini tinggal implementasinya. Dan ini memang butuh keseriusan kita semua, seluruh stakeholders, lagi-lagi untuk membersamai proses-proses yang saat ini sedang dilakukan oleh Pamjaya. Itu tambahannya, Bang. Makasih, Bang. Oke, gini, moderator, saya cuma ingin menambahkan, mempertegas tadi, karena dua pertanyaan ini, latar belakang dasarnya ini terkait dengan Pergub 93 tahun 2021 tadi. Terakhir yang lebih tajam, Bung Laude dari Lembaga Penanggulangan Bencana NU DKI, kebetulan beliau ketuanya, saya tahu betul, karena beliau ketika Pergub ini dijalankan 1 Agustus tahun 2023, beliau sudah merilis untuk proses untuk melakukan evaluasi terkait dengan Pergub ini ya, Bang Laude ya. Sehingga betul yang statement yang disampaikan rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, bahwa Pergub itu tadi kalau bicara dengan sanksi ya, Bang ya, sanksi itu memang diatur dalam Pergub itu, tapi memang tidak jelas karena Pergub 93 itu tahun 2021 itu berorientasi, biasa regulasi yang dibuat itu tadi kalau Bang Asraf Ali ini dulu senior saya dan juga pernah jadi anggota DPRD tahun 97-99, senior Bu Yosipin. Jadi bahwa Pergub itu biasa urutannya hanya mengatur aturan yang lebih di atasnya. Kalau tadi Bang Laude sampaikan tadi ada Perda 98 ya, nomor 7 kalau nggak salah, nomor 10 ya. Nah, Pergub ini di atasnya itu mengacu kepada orientasinya, kalau saya lihat, saya nggak tahu pertimbangan dari eksekutif SDA waktu itu ketika mengusulkan Pergub ini, tapi lebih pada berorientasi retribusi. Makanya kenapa di tahun 2010 ada Perda 17 yang terkait dengan pajak daerah tentang air tanah. Itu salah satu syaratnya hanya mencakup, tapi karena penjelasan dari Perda itu nanti ada turunannya Pergub dan peraturan yang terkait dengan retribusi. Hanya 20% pajak daerah yang dari air tanah, dan implementasinya ada kekosongan setelah itu, setelah Perda nomor 17 tahun 2010 tersebut terkait dengan pajak air tanah itu. Kemudian baru muncul Pergub ini terkait Pergub 93 tahun 2021. Nah, di situ kan diuraikan. Yang kalau tadi Abang itu disampaikan, di situ kan ada teguran tertulis, ya kan, sanksi administratif, baru pencabutan izin, itu kan ada tahapan-tahapan 7 hari. Tapi yang kita yakini sama-sama tadi, bahwa yang kita bicarakan dari awal ini, pasti akan fungsi pengawasan sangat minim sekali.
teman-teman bisa bayangkan ketika ini Pergub 93 ini dirilis tahun 2021, kemudian hingga kemudian ditetapkan berlakunya 1 Agustus tahun lalu 2023, dari 4.000 gedung sesuai dengan zonasi yang tadi disampaikan oleh Bung Sahrul, ada 8 zonasi, ada 4.000 gedung yang ada di Jakarta yang memenuhi syarat hari ini, itu hanya kurang lebih 200 yang melakukan proses. Karena itu untuk mengukur retribusi pemakaian air tanah itu akan ada pemasangan alat yang dilakukan oleh SDA waktu itu. Dan hari itu berproses selama 2 tahun, sosialisasi itu hanya sekitar 200. Bisa bayangkan, memang ketika itu harus proses transisi. Saya pahami betul ketika tadi Bung Sahrul sampaikan ada proses transisi, karena ketika ini harus ditutup rapat, dimatikan semua pengguna air tanah tidak boleh, semua fasilitas zonasi diperluas, mereka harus punya alternatif untuk menggantikan penggunaan air tanah itu. Nah, sedangkan PDAM sendiri, Perumdapam belum bisa menyuplai itu gitu loh. Mau nggak mau ya ini harus ada proses tahapan transisi, proses tahapan ini, dan saya yakin sekali mungkin dalam tahap ini dengan usulan dan segala macam masukan dari teman-teman dan juga dari teman-teman di DPRD, Bapak Ibu yang terhormat di DPRD, mungkin akan ada revisi disesuaikan ketika ini sudah berjalan. Misalnya ke 1 Agustus nanti kalau insya Allah Ibu Yosefin dilantik mungkin akhir Agustus, pas 1 tahun berjalannya Pergub ini sudah mulai berlakunya, mungkin akan ada evaluasi ya Bu ya. Nah mungkin tadi usulan-usulan dari Bu Yosefin, termasuk tadi usulan Bang Laude dari Lembaga Penanggulangan Bencana NU DKI, salah satunya bukan hanya batasan misalnya luasan 5.000 meter atau 8 lantai di atas ke atas gitu. Tapi yang tadi itu ya kan saya di awal saya sampaikan bahwa penggunaan penurunan air tanah itu bukan hanya di daerah kawasan yang gedung-gedung pencakar langit yang banyak, tapi di daerah Kayu Manis bahkan daerah Cibubur yang perumahan itu juga penurunan air tanahnya juga cukup. Kalau di tempat Bang Lodi tadi di beberapa tempat di titik itu ada sekitar 4 sampai 8 cm, mungkin di daerah tertentu itu, mungkin daerah pemukiman daerah Cibubur itu mungkin bahkan bisa sampai 10 cm, 5 sampai 10 cm penurunannya. Nah, ini juga harus dikaji. Fungsi pengawasan itu di mana gitu loh. Apakah Dinas SDA punya kapasitas, punya kemampuan personil untuk mengawasan ini? Ini bukan sesuatu yang muncul di permukaan seperti Satpol PP melihat ada penambahan gedung yang di luar IMB. Enggak bisa seperti itu teman-teman. Ini sesuatu yang terjadi di bawah tanah. Pencurian, pengambilan air ini penggunaannya tidak bisa secara kasat mata kita lihat. Harus ada alat ukurnya. Dan untuk alat ukur memasang itu di suatu tempat itu dan butuh investasi yang juga cukup besar. Ya mungkin di beberapa hal itu yang mungkin nanti saya sepakat tadi disampaikan oleh para narasumber, dan mungkin nanti Polres Rawamangun ini bisa menginisiasi, menyampaikan ke pimpinan, Pak Gubernur dan segala macamnya sebagai pimpinan daerah, agar melibatkan semua potensi masyarakat. Kita punya banyak elemen kok yang hadir hari ini, semua tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat yang bisa diberdayakan. PAM hari ini hanya sebagai operator, mereka tidak bisa mengeluarkan regulator gitu loh. Regulator itu ada di eksekutif, di Pemprov DKI. Nah, SDA sendiri akan mengeluarkan regulator. Ada 1 regulator yang dikeluarkan tentang air bersih, 1 tentang air limbah. Nah, ini dua matahari kembar sebenarnya yang memang berjalan. Sederhananya misalnya, SDA misalnya mengatur mekanisme terkait dengan aturan tentang air bersih dan air limbah. Teman-teman sekalian, betapa sulitnya mengatur untuk pemasangan pipa yang tadi Bung Sahrul sampaikan, sampai kedalamannya sekian puluh meter ke bawah, bahkan ada sampai di bawah, untuk menyusun misalnya jalur-jalur tertentu, untuk air limbah dan air PAM aja, pipanya itu memang harus ada pengaturan. Yang paling bawah sekali itu harus air limbah, tidak boleh air limbah itu ada di atas, kalau ada kebocoran akan melebar kemana-mana. Nah ini juga secara teknis harus dipikirkan. Jadi ya memang peran serta kita semuanya dalam berbagai macam forum, dan mudah-mudahan dengan kehadiran Bung Sahrul hari ini sebagai Direktur Pelayanan PAM dan juga sebagai aktivis pemuda yang dulu lahir dari sini, dan nanti dibantu oleh Ibu Yosefin kalau sudah duduk di DPRD, sudah dikukuhkan dilantik, syukur-syukur beliau ada di Komisi D yang membawahi Dinas SDA dan Dinas Lingkungan Hidup, bisa bersinergi dengan teman-teman. Kemudian diusulkan bila perlu untuk pembentukan Satgas Pengawasan Penggunaan Air Tanah itu langsung muncul di dalam revisi Pergub yang akan datang. Mungkin terima kasih, itu yang mungkin tambah dari saya. Kita closing statement kalau nggak ada pertanyaan. Dimulai dari Bu Josephine dulu lah, dari terakhir lah kita urut ya. Silakan Bu, closing statementnya. Di penutup ini saya cuma bilang
Terima kasih Mas Rudi sudah memberi ruang kepada kita tentang lingkungan hidup ini, terutama tentang terkait dengan pemakaian sumber air minum kita. Jadi rasa peduli kita dibangkitkan tentang ini semua. Semoga ini punya feedback yang baik, artinya keinginan kita untuk menjaga lingkungan itu tidak hanya sekedar di batasan sini saja, tetapi ada sikap kita yang jelas, yaitu apa, pembentukan Satgas nanti, apa yang kita perlukan, yang serius, tidak cuma sekedar nama, ormas, tetapi pada saat bergerak itu tidak ada, gitu kan, supaya apa, kerja nyata orang muda itu lihat ke depan, itu jelas di mata pemerintah dan masyarakat sekitar kita. Itu aja dari saya, dan saya berharap fungsi saya nanti itu bermanfaat kepada masyarakat Jakarta Raya ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi abang-abang sekalian yang saya hormati, forum ini sangat berharga buat kita karena membicarakan air. Ini hajat hidup orang ini dan makhluk yang lainnya di bumi. Bagaimana situasi krisis air di Afrika dan sebagainya, itu ada tingkat kesulitan, jangan sampai nanti kita juga seperti itu. Nah, Poros Rawamangun ini cukup jeli melihat permasalahan Jakarta ke depan. Nah, tadi sudah diungkapkan dari berbagai pemikiran Bang Jamal, abang kita juga, ya, hal-hal yang terkait dengan permasalahan air dengan berbagai persoalan yang sangat heterogen. Kita juga didukung oleh Bang Sarul yang memang aktivis Jakarta, sekarang ada di posisi yang sangat penting ya di PDAM. Ini saya yakin Poros Rawamangun ini jangan berhenti sampai di sini, harus ada tindak lanjut daripada pemikiran-pemikiran tadi. Apakah dalam bentuk regulasi maupun aksi, gitu loh. Regulasinya apa yang kurang nih? Udah ada pergub katanya tahun 98, ada perda, pergub. Walaupun direvisi, diberikan penguatan, lalu ada bentuk badan. Tadi Pak Sarul sampaikan di tingkat nasional ada badan, ya, di Kementerian SDM. Di Jakarta juga ada badan pengawasan air misalnya gitu. Sehingga dia punya kewenangan mutlak secara kedudukan hukum yang abang bilang tadi. Kalau salah ya proses secara hukum, gitu. Jadi ada efek jera, dan tapi harus ada kewenangan. Kalau ormas nggak dikasih kewenangan atau badan nggak dikasih kewenangan, satuan nggak dikasih kewenangan, bahaya. Dia harus dibentuk oleh pemerintah dan diputuskan regulasinya apa, bentuk dituangkan dalam peraturan daerah, pastinya yang lebih kuat. Ya diinisiasi aja oleh Poros Rawamangun, jangan berhenti sampai di sini. Terima kasih, salut, terima kasih, mudah-mudahan bisa jadi solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Jakarta, bicara lingkungan hidup. Lingkungan hidup di Jakarta itu memang korat marut, dari pembangunannya yang tidak melalui prosedur, bahkan AMDAL-nya pun nggak ada, pembangunan MRT apa segala macam, itu benar-benar korat marut. Nah, Poros Jakarta saya amati selama ini dia konsen itu untuk permasalahan banjir misalnya, permasalahan korat marutnya pembangunan. Nah, sekarang kan masalah krisis air. Ya, saya berharap ke depan tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi saran saya kalau bisa, yang hadir sebagai narasumber itu mereka yang memang memiliki kompeten untuk masalah kebijakan apa-apa yang jadi masukan di kita gitu. Di sini ada PDAM, mereka hanya pelaksana dari apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, dia tidak bisa merubah apapun. Nah, kebetulan di sini ada calon, istilahnya anggota legislatif yang akan terpilih, itu bisa menjadi catatan cita-cita yang akan mensupport kegiatan kita saat ini ke depan. Itu yang kita pundaknya itu. Makanya tadinya kita berharap ada kepala dinas dari lingkungan hidup dan lain sebagainya lah yang berkompeten untuk permasalahan apa yang kita bicarakan saat ini, kita diskusikan saat ini. Ngerti apa yang benak mereka gitu. Beberapa kali kita undang, beberapa kali kita
ajak untuk berdiskusi, untuk memecahkan permasalahan-permasalahan lingkungan, kayaknya jarang mereka mau datang gitu. Apa ada something nih, kan kita jadi suujon gitu kan. Tapi oke lah, itu bullshit lah semua. Tapi minimal niat baik kawan-kawan poros dari Poros Rawamangun ini udah sangat bagus banget, karena saya butuh forum-forum seperti ini untuk kita bisa sama-sama berdiskusi untuk cari solusi permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada di Jakarta ini. Terima kasih, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir berbeda, itu karunia. Kita hadir hari ini bersatu untuk membuat gagasan ini menjadi sesuatu keputusan bersama, itu menjadi pilihan. Untuk itu saya mengucapkan secara pribadi, mengucapkan terima kasih atas inisiator Bang Rudi dan kawan-kawan Poros Rawamangun. Semoga hal-hal baik yang kita diskusikan hari ini punya nilai manfaat, bukan hanya untuk kita yang hadir dalam ruangan ini, tapi khususnya untuk masyarakat Jakarta ke depan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Sahrul silakan Pak. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Perumda Pamjaya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada inisiator acara hari ini, senior-senior di Poros Rawamangun dan abang-abang semua sebagai peserta. Ini itikat yang amat baik, apa yang saat ini sedang kita pikirkan, kita diskusikan, dan kita rencanakan ini semata-mata untuk anak cucu kita. Karena ketika kita bicara soal lingkungan hidup, ketika bicara kebutuhan dasar, maka bukan tentang apa yang kita dapatkan hari ini, tapi tentang bagaimana anak cucu kita punya keberlangsungan yang haknya juga sama dengan kita pada saat ini. Sungguhnya ketika sedang berbicara hari ini mengenai air salah satunya, maka kita sedang memanifestasikan bahwa kondisi ini adalah kondisi yang paling penting untuk kita diskusikan, bukan hanya persoalan politik, bukan hanya persoalan infrastruktur, tapi sekali lagi zat atau kondisi yang tidak pernah tersubstitusi, air yang memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita tidak berhenti di sini. Saya berkeyakinan bahwa diskusi ini menjadi snowball, menjadi pemicu untuk kita semua, para pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Dan sekali lagi mudah-mudahan landscape dari kepesertaannya juga bisa diperbanyak lagi Bang Rudi, dan tentu juga dibantu oleh teman-teman media yang juga hadir. Kita beri plus juga buat teman-teman media. Dan sekali lagi kemajuan Jakarta tentu menjadi kepentingan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, Bud, thanks berat. Sahrul, terima kasih. Selamat bertugas si cantik Ramlia Yosepin yang lahir di sini juga meskipun dari PSI. Pak Haji Ashraf Al-Hajj Al-Mukarram mewakili Bang Zaki, insya Allah Bang Zaki jadi gubernur. Kemudian anak muda juga yang sudah hampir sama kita yang juga lahir di sini, Ferry Sadat, thanks berat. Rul, biar didengar sama teman-teman loh. Jadi minggu depan kita ngomongin teknis nih di PDAM. Bisa ya? Menyangkut soal regulasi tentang pengawasan. Kalau perlu pengawasan pelayanan PDAM-nya juga nggak apa-apa, kira-kira begitu. Kita akan bantu. Iya. Thanks berat, luar biasa. Dan bulan depan kita akan Pak Budi juga saya minta hadir juga, Pak Ashraf atau yang hadir di sini. Kalau Ferry ngomongin soal lingkungan, mungkin empat-empatnya atau bertiga, Pak Budi, Bu Lamria sama Ashraf, untuk bedah APBD. Kita mau bedah APBD untuk menguji apakah APBD kita itu berpihak ke masyarakat nggak. Kita akan uji itu. Bulan depan diskusinya soal itu. Terima kasih kepada teman-teman pers, wartawan. Hari ini alhamdulillah ada rezeki dikit dari Pak Sahrul. Sebenarnya LH diundang juga. Kemudian SDA diundang, tapi memang rasa-rasanya dia kok berpikir kita itu mau bedah dia, padahal enggak. Jadi
Dari tadi OTW, OTW, OTW terus. Ternyata OTW itu singkatan dari ojo takon wae. Ya wis, takon wae. Aduh, KLH catatan kita sama SDR tuh. Demikian kita tutup acara kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.